Terima kasih Nadia. Perkenalkan, nama saya Salsabila Rahma yang akan menjawab pertanyaan dari Tris Eza Sekarayu dari kelompok 2 dan Muhammad Hanafia dari kelompok 4. Untuk pertanyaan pertama yaitu dari Tris Eza. Pertanyaannya yaitu kita para mahasiswa yang merupakan warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Nah, salah satunya yaitu hak untuk berpendapat atau berkumpul dan hak membela negara, serta memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain. Nah, namun, mengapa pada saat mahasiswa menyerukan pendapatnya kepada pemerintah malah melakukan tindakan yang semaunya, seperti melakukan tindakan kekerasan kepada mahasiswa yang menyerukan pendapatnya tersebut. Nah, seperti aksi mahasiswa saat RUU KUHP kemarin yang meminta pemerintah untuk membatalkan revisi Undang-Undang KPK dan RKUHP, serta protes akan ketidaksesuaian RUU Pertahanan dan RUU Kemasyarakatan. Namun, dari pihak pemerintah malah melakukan tindakan yang tidak mengenakan, seperti memukul mahasiswa yang tidak bersalah. Padahal mahasiswa ini hanya ingin didengar dengan mengeluarkan pendapatnya untuk membela negara. Nah, apakah benar yang sudah dilakukan oleh pemerintah? Padahal negara yang telah memberikan hak untuk berpendapat atau kemerdekaan berserikat serta memiliki kewajiban untuk memajukan kesejahteraan umum dan pemenuhan hak asasi manusia yang menjadi tanggung jawab negara. Nah, jawaban dari kelompok kami yaitu kebebasan berpendapat menjadi landasan utama demokrasi modern ini. Namun, kerap kali untuk kebebasan berpendapat itu membentur peraturan atau norma-norma yang ada. Atau ada kalanya pendapat itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, hanya segelintir orang yang mampu menerima perbedaan pendapat. Namun, pada saat praktiknya, kebebasan berpendapat hanya akan diterima kalau sejalan dengan nilai-nilainya sendiri. Sebagai contoh, pada kasus RUU KUHP kemarin, nah, mahasiswa yang mengutarakan pendapatnya ini kan dibungkam oleh aparat penegak hukum dengan cara yang tidak etis, seperti memukul mahasiswa. Nah, yang dilakukan pemerintah terhadap tindakan memukul mahasiswa pada saat mahasiswa tersebut menyuruhkan pendapatnya di muka umum tidak dapat dibenarkan. Nah, hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran dari aparat ataupun pemerintah maupun masyarakat akan hak dan kewajiban dalam membela negara, sehingga terdapat beberapa aparat yang menggunakan kekerasan untuk meredakan aksi tersebut tanpa adanya kesadaran akan kewajiban dari aparat penegak hukum sendiri, yaitu melindungi dan menjaga suasana aksi agar tetap kondusif. Nah, mahasiswa sendiri juga berhak untuk menuntut haknya, yaitu diperbolehkan berpendapat di muka umum dengan dilindungi oleh pihak yang berwajib. Nah, pemerintah seharusnya mendengarkan aspirasi dari mahasiswa tersebut terlebih dahulu dan bersama-sama untuk mencari jalan keluar dari masalah tersebut tanpa adanya pihak yang dirugikan. Selanjutnya, ada pertanyaan kedua dari Muhammad Hanafia dari kelompok 4. Pertanyaannya yaitu, mengapa meski sudah diatur mengenai pembayaran pajak dalam Undang-Undang Dasar, masih banyak masyarakat yang tidak membayarkan pajaknya secara benar? Bukankah nanti hasilnya pembayaran pajak tersebut akan kembali lagi untuk masyarakat? Lalu bagaimana caranya agar masyarakat mau membayar pajak sesuai dengan seharusnya? Nah, jawaban dari kelompok kami yaitu terdapat beberapa faktor yang dapat menurunkan kesadaran dan kepedulian sukarelawan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Yang pertama yaitu adanya prasangka negatif kepada aparat perpajakan. Nah, prasangka negatif ini akan menyebabkan para wajib pajak bersikap defensif atau tertutup. Mereka akan cenderung menahan informasi dan tidak kooperatif. Nah, mereka juga akan berusaha memperkecil nilai pajak
yang dikenakan pada mereka dengan memberikan informasi kepada Dirjen Pajak sesedikit mungkin. Nah, di sini perlu juga usaha keras dari lembaga perpajakan dan media massa untuk membantu menghilangkan prasangka negatif tersebut. Nah, yang kedua yaitu bagi calon wajib pajak, sistem self-assessment itu dianggap menguntungkan, sehingga sebagian orang enggan untuk mendaftarkan dirinya, bahkan menghindari dari kewajiban ber-NPWP. Data-data tentang dirinya selalu diupayakan untuk ditutupi sehingga tidak tersentuh oleh Dirjen Pajak. Yang ketiga, masih sedikitnya informasi yang semestinya disebarkan dan dapat diterima oleh masyarakat mengenai peranan pajak sebagai sumber penerimaan negara dan segi-segi positif lainnya. Yang keempat, adanya anggapan masyarakat bahwa timbal balik atau kontraprestasi pajak tidak bisa dinikmati secara langsung. Bahkan wujud pembangunan sarana dan prasarana juga belum merata atau meluas, apalagi menyentuh pelosok tanah air. Nah, yang kelima itu kan adanya anggapan masyarakat bahwa tidak ada keterbukaan pemerintah terhadap penggunaan uang pajak. Nah, sedangkan tentang kesukarelaan wajib pajak membayar pajak, secara spesifik faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, dan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan. Apabila wajib pajak telah mempunyai kesadaran membayar pajak, maka kewajiban membayar pajak tidak memberatkan lagi dan dengan sukarela wajib pajak akan membayarkan pajaknya. Nah, beberapa cara yang dapat dilakukan untuk membangun kesadaran dan kepedulian dalam membayar pajak antara lain yaitu dengan melakukan sosialisasi. Nah, sebagaimana yang dinyatakan di Dirjen Pajak bahwa kesadaran membayar pajak itu datangnya dari diri sendiri. Maka, menanamkan pengertian dan pemahaman tentang pajak bisa diawali dari lingkungan keluarga sendiri yang terdekat, habis itu melebar ke tetangga, lalu dalam forum-forum tertentu, dan ormas-ormas tertentu melalui sosialisasi. Nah, dengan tingginya intensitas informasi yang diterima oleh masyarakat, maka dapat secara perlahan mengubah mindset masyarakat tentang pajak ke arah yang lebih positif. Terdapat beragam bentuk sosialisasi yang bisa dikelompokkan berdasarkan metode penyampaian, segmentasi, maupun medianya. Nah, sosialisasi berdasarkan metode ini terdapat dua cara, yaitu dengan acara informal dan acara formal. Nah, acara informal ini biasanya menggunakan format acara yang lebih santai dan tidak resmi. Contohnya ngobrol santai dengan wartawan, dengan tokoh masyarakat, atau teman-teman sebaya yang paham mengenai pajak. Dan sedangkan penyampaian secara formal yaitu biasanya menggunakan format acara yang disusun sedemikian rupa secara resmi. Sebagai contoh yaitu sosialisasi bendaharawan, habis itu diadakannya seminar-seminar mengenai perpajakan dan sebagainya. Nah, sosialisasi juga bisa dilakukan berdasarkan segmentasi dengan membagi kelompok tertentu seperti kelompok umur tertentu, pembagian kelompok pelajar dan mahasiswa, kelompok pengusaha tertentu, kelompok profesi tertentu, dan kelompok atau ormas tertentu. Dan selanjutnya, sosialisasi juga dapat disampaikan berdasarkan oleh media yang dipakai. Nah, sosialisasi yang dapat dilakukan ini dapat dilakukan melalui media elektronik dan media cetak seperti pemasangan iklan mengenai pentingnya pajak, sosialisasi mengenai pajak melalui iklan itu akan mempunyai pengaruh dan dampak positif bagi masyarakat. Habis itu, selain sosialisasi, pemerintah juga bisa memberikan kemudahan dalam segala hal pemenuhan kewajiban perpajakan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada wajib pajak.
Nah, jika pelayanan tidak beres atau kurang memuaskan, kan maka akan menimbulkan keengganan wajib pajak untuk melangkah ke kantor pelayanan pajak. Maka dari itu, pelayanan sebagai wajah Dirjen Pajak harus mencitrakan sebuah keramahan, keanggunan, dan kenyamanan. Selanjutnya, dapat meningkatkan citra good governance yang dapat menimbulkan adanya rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat wajib pajak, sehingga kegiatan pembayaran pajak akan menjadi sebuah kebutuhan dan kerelaan, bukan suatu kewajiban. Nah, dengan demikian terciptanya pola hubungan antara negara dan masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban yang dilandasi dengan rasa saling percaya. Ya. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Dewi Septiana.